Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu kembali bersama saya di mata pelajaran ekonomi dengan materi permintaan dan penawaran. Nah, pada minggu ini tentunya kita akan melanjutkan materi atau pertemuan yang sudah kita lalui di minggu sebelumnya. Nah, kalau melihat wajah-wajah dari kalian, sepertinya Bapak sudah tidak asing ya dengan kalian karena Bapak rasa minggu ini merupakan minggu kedua pertemuan kita. Tapi biar Bapak lebih mengenal lagi ke kalian, Bapak ingin mengabsen nih satu persatu. Sebelumnya ini kelas apa ya? Kelas 10 PS3 ya kalau tidak salah. Ya Pak, betul Pak. Ya, Bapak betul. oke. Kelas 10 IPS 3. Ini untuk muridnya sendiri ada 5 ya. Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Yulia Anggra ini apakah hadir? Hadir Bapak. Oke. Kemudian Mas Irfan Karisma apakah hadir? Sakit Pak. Oh ya, Irfan Karisma sakit ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Indah Lestari apakah hadir? Hadir Bapak. Oke. Berikutnya ada Mas Muhammad Imam Firmansyah apakah hadir? Hadir Pak. Oke, dan yang terakhir ada Mbak Raudatul Hasanah. Izin Pak. Ada acara Oke, keluarga. ya izinnya. Oke, baik. Kalau begitu, jadi untuk pertemuan kali ini yang masuk ada 3 anak dan yang berhalangan ada 2 ya. Oke, tidak apa-apa. Bapak rasa dengan 3 anak ini mungkin pembelajaran kita akan lebih maksimal dan optimal ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya, yang pastinya Bapak kembali ingin menyampaikan dulu apa saja peraturan selama perkuliahan di Bapak. Yakni yang pertama, kalian wajib ya mematikan mikrofon terlebih dahulu sebelum Bapak mengizinkan. Dan kedua, wajib kalian mengaktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung kecuali izin, baik izin ke kamar mandi dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oke, baik tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi pada kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada penjelasan materi dan nantinya akan diakhiri dengan adanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengulas terlebih dahulu poin-poin penting yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kan Bapak pada waktu itu sudah pernah menyampaikan video ya. Kalian masih ingat video yang Bapak sampaikan? Yang Bapak tampilkan pas itu? Ada yang masih ingat? Sudah Bapak. Oh, oke. Kalau misal sudah banyak yang lupa, jadi Bapak ingin mengulas sedikit ya. Jadi pada waktu itu Bapak sudah pernah menampilkan video di mana di dalam video itu menunjukkan bahwasanya sebelum adanya hari Ramadan atau 2 pekan sebelum Ramadan itu untuk sudah terjadi apa namanya kenaikan harga barang. Nah, di Tasikmalaya sendiri itu diberitakan bahwasanya sudah kenaikan cabai sudah mencapai yang awalnya 28.000 menjadi 30.000. Dan untuk cabai merahnya sendiri ini yang cukup drastis yakni yang awalnya naik sampai harga 70.000 per kilogram. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, berita yang disampaikan itu yakni di Bekasi, Jawa Barat, di mana untuk harga cabai sendiri naik hingga 80.000 per kilogram. Kemudian untuk tomatnya sendiri, ini juga bisa dirasakan dengan sangat oleh masyarakat
tomat sendiri awalnya cuma 3.000 per kilogram, naik hingga 10.000 per kilogram. Nah, dari sini pada waktu itu Bapak sudah menyampaikan ya, apa faktor yang menyebabkan adanya kenaikan harga barang ini. Mungkin ada yang ingin mengevaluasi terlebih dahulu, apa yang menjadi faktor penyebab adanya kenaikan harga barang sebelum menjelang Ramadan ini. Ada yang bisa menjawab dari kelas 10 IPS 3 ini? Permintaan tinggi, Bapak. Oke, benar. Jadi mungkin ada lagi nih yang ingin menjawab. Karena tingginya permintaan dari masyarakat, Bapak, sehingga barang yang diinginkan itu kan berkurang. Jadi pedagang itu ingin mengambil laba lebih banyak, jadi menaik harganya. Jadi barang-barangnya. Oke, baik. Dari beberapa jawaban tadi sudah benar semuanya. Nah, namun lebih tepatnya untuk faktor penyebab yang melatar belakangi adanya kenaikan harga barang ini yakni berkaitan dengan materi kita, yaitu permintaan dan penawaran. Di mana menjelang Ramadan ini permintaan itu cukup meningkat banyak dari masyarakat itu sangat membutuhkan adanya barang-barang primer tersebut seperti cabai, tomat dan lain sebagainya. Sedangkan dari penawarannya atau orang-orang yang menjual, yang menawarkan barang itu memiliki stok yang sedikit, sehingga dengan banyaknya permintaan, maka penjual tidak mampu untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang sangat meningkat tersebut. Jadi sehingga terjadilah kenaikan harga barang sebelum menjelang Ramadan. Nah, sampai di sini mungkin eh, bisa dipahami. Mudah dipahami, Oke, Bapak. baik. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya apa sih itu permintaan penawaran, apa sih hubungannya dengan kenaikan harga barang dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu karena kalian sudah mengetahui definisi secara umum atau gambaran umum terkait permintaan dan penawaran, maka Bapak ingin membawa kalian untuk eh, apa namanya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait permintaan dan penawaran ini. Jadi Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah masuk ya? Belum, Bapak, masih loading. Udah. Loading. Sudah? Halo? Apakah sudah masuk? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, baik. Oke, nah untuk pertama ini ada identitas diri Bapak. Mungkin tidak perlu ya, kita skip aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pelajaran pokok atau materi-materi pokok yang akan kita bahas di beberapa pertemuan ini. Yang pertama definisi permintaan dan penawaran. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian juga sudah memahami dan juga sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas 2 poin saja. Yang pertama, faktor permintaan dan penawaran, dan yang kedua ialah kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Oke, kita next. Oke, nah ini ya untuk pengertian permintaan dan penawaran mungkin bisa kalian baca-baca sendiri dulu untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau sudah kita next aja langsung. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan sekarang, di mana yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi permintaan.
Nah, untuk faktor mempengaruhi permintaan ini sendiri ada kurang lebih 4 faktor, di mana yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, yang keempat ada selera masyarakat dan jumlah penduduk. Nah, jika permintaan dan penawaran mempengaruhi permintaan dan jika permintaan dan penawaran mempengaruhi kenaikan harga barang, jadi apa yang mempengaruhi permintaan itu sendiri secara khususnya? Ya, ini ada 4 poin ini. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, di mana untuk harga barang ini sendiri kita mengambil contoh jika di pasar terdapat promo grid and sell suatu produk, maka pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu sendiri. Nah, itulah atau contoh lainnya jika sudah menjelang Ramadan, maka tentunya harga barang itu sendiri juga ikut menaik. Nah, itulah yang mempengaruhi tingginya permintaan. Karena barangnya murah apalagi berkualitas, maka peminatnya banyak sehingga permintaan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi dan tidak adanya promo, maka tidak akan ada permintaan terhadap barang tersebut atau cenderung sedikit. Kemudian yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Nah, pada penjelasan ini, pada teori ekonomi menyatakan bahwa apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan ikut meningkat. Seperti contoh teh dan kopi. Oke, yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Di mana untuk daya beli konsumen ini sendiri ditentukan oleh pendapatan konsumen tersebut. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat dari masyarakat. Nah, daya beli ini nantinya akan ikut meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Nah, tingkat pendapatan konsumen akan meningkat, akan menunjukkan daya beli konsumen itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap barang tersebut. Nah, kemudian ada selera masyarakat. Nah, jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Nah, selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Nah, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah jumlah penduduk sendiri. Nah, meskipun kebutuhannya beragam, namun jika jumlah penduduk memiliki kualitas yang tinggi, maka semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi juga permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Oke, untuk menghemat waktu kita next aja ya. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Sama seperti tadi, juga terdapat 4 poin. Yang pertama adalah sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Yang ketiga, harga dan ketersediaan barang sejenis. Dan yang terakhir ialah biaya produksi dan kemajuan teknologi. Nah, untuk penjelasan yang pertama, sumber daya yang tersedia. Nah, penawaran ini dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Nah, jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, kata lainnya, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Nah, kelangkaan barang atau jasa ini berpengaruh langsung terhadap elastisitas penawaran. Maka penawaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi, yakni adanya kenaikan harga menjelang Ramadan tadi.
Yang kedua ialah faktor penjual atau produsen. Nah, banyaknya jumlah produsen yang mempengaruhi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan jika barang tidak ditawarkan akan menumpuk dan perputaran ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga, ada harga dan ketersediaan barang. Nah, pada poin ini jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain. Sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama tersebut, maka konsumen akan melirik barang pengganti lainnya. Biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga barang utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain atau barang pengganti dengan melirik atau menggunakan barang B yang fungsi dan kegunaannya sama namun harganya lebih terjangkau seperti itu. Kemudian ada biaya produksi. Nah, untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya. Nah, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang juga tentunya akan semakin ikut meningkat. Nah, akibatnya barang yang ditawarkan juga hanya semakin sedikit. Yang terakhir ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini membantu atau sangat mempermudah sekali produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Nah, pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Jadi, kemajuan teknologi ini sangat menguntungkannya bagi produsen untuk menawarkan suatu barang dan jasa. Dan materi yang terakhir kita terkait kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama ini ada hukum permintaan dulu ya. Nah, untuk hukum permintaan, bagaimana sih bunyi dari hukum permintaan itu sendiri? Mungkin bisa dibaca oleh Mbak Yulia. Halo, apakah Mbak Yulia ada di forum? Ada Bapak, tunggu sebentar. Ya, Hukum mintaan ya Bapak. oke. Setahu saya hukum permintaan itu ada ketika suatu barang atau jasa itu menurun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan juga akan turun. Itu Bapak. Oke. Sebelumnya PPT Bapak terlihat kan ya? Iya, terlihat Bapak. Oke, Mbak Yulia, padahal Bapak cuma suruh baca aja ya, malah mencari jawabannya sendiri. Sangat effort sekali. Terima kasih Mbak Yulia. Untuk Mbak Yulia sangat benar dan sangat akurat dengan PPT yang Bapak buat. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Nah, sebagai contoh atau gambaran lebih jelasnya, kalian bisa simak di kurva sebelah kanannya ya. Nah, untuk kurva itu berdasarkan gambar tersebut, kurva permintaan ini memiliki gradien atau kemiringan slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, tetapi kurva ini mengalami pergerakan atau pergeseran dalam teorinya. Pergerakan ini terjadi karena adanya perubahan harga barang itu sendiri. Seperti contoh kurva tersebut pada saat harga donat, ya bisa dilihat harga donat sebesar Rp500, jumlah
donat yang diminta itu sebesar 0 donat. Nah, bisa dilihat dari titik K pada kurva permintaan. Nah, ketika harganya turun menjadi 300, maka mengakibatkan pertambahan jumlah donat yang diminta. Yang awalnya 0 donat menjadi 2 donat. Dan seterusnya. Untuk puncaknya ada harga donat sebesar 0 rupiah, maka jumlah permintaan terhadap donat akan semakin tinggi, yaitu 5 donat. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah bahwa yang membuat kurva permintaan bergerak atau bergeser itu hanyalah harga barang itu sendiri. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjut aja untuk menghemat waktu. Jangan risau, nanti kita akan ada sesi diskusi bersama. Oke, dan yang terakhir ada kurva dan hukum penawaran. Mungkin bisa dibaca Mas Imam. Oke, sebentar Pak. Jika kurva dan hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Oke, jika harga suatu barang naik, maka barang ditawarkan juga akan naik dengan syarat ceteris paribus. Nah, selanjutnya kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan tadi. Kurva ini naik dengan syarat ceteris paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan positif. Apabila permintaan tadi negatif, maka penawaran ini memiliki slope positif, di mana artinya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus, atau slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Nah, kalian bisa simak di gambar kurva yang sudah tertera ya. Nah, pada kurva tersebut dijelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu dimulai dari harga 10 dengan jumlah jaket yang ditawarkan adalah sebanyak 0 jaket. Bisa dilihat di titik E pada kurva penawaran. Nah, ketika harganya naik menjadi 30 mengakibatkan bertambahnya jumlah jaket yang ditawarkan dari 0 jaket menjadi 2 jaket. Nah, dapat dilihat pada titik F, dan berikutnya pada kurva penawaran dapat kita lihat pada titik G, di mana pada saat jaket dengan harga 50, maka jumlah jaket yang ditawarkan semakin meningkat, yaitu sebanyak 4 jaket. Nah, mungkin Bapak rasa penjelasan Bapak mungkin sampai di sini saja. Kesimpulannya, dari permintaan dan penawaran ini tentunya memiliki perbandingan yang terbalik. Apabila tadi permintaan, apabila harga barang naik, maka permintaannya akan menurun. Tapi di penawaran, apabila harga barang naik, maka justru barang yang ditawarkan juga akan ikut naik, seperti itu. Mungkin dari sini untuk anak-anakku kelas 10 IPS 3, ada yang belum dipahami atau ingin bertanya? Bapak persilahkan. Saya Bapak, Ya, silakan, siapa? Mas Imam. Oke, siap Mas Imam. Silakan tanya apa, Mas? Mengapa pada hukum permintaan hubungan antara harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik, Bapak? Oke, pertanyaan yang cukup bagus dari Mas Imam. Mengapa pada hukum permintaan hubungan antara harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik? Seperti itu ya, Mas ya. Nah, perlu ditekankan bahwa dalam hukum permintaan jumlah barang yang diminta akan
berbanding terbalik dengan tingkat harga barang, di mana kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Seperti hukum yang sudah dibaca oleh Mbak Yulia tadi. Nah, hal ini dikarenakan naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah dari permintaan itu sendiri. Atau contoh simpelnya seperti video yang sudah pernah Bapak paparkan di pertemuan sebelumnya, di mana mohon maaf, seperti contoh seperti contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi, yakni adanya promo great sale, di mana apabila ada promo atau harga barang semakin menurun, maka permintaannya akan meningkat. Namun jika tidak ada, maka permintaannya akan ikut menurun. Begitu ya Mas Imam ya? Bisa dipahami Mas? Ya, sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Mas Imam atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang belum dipahami juga. Silahkan. Saya Bapak ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Yulia Bapak. Oke, Mbak Yulia ya. Silakan Mbak. Ya. Bagaimana hukum permintaan dapat membentuk harga keimbangan jika ditinjau dari permasalahan di bulan Ramadan? Oke. Bagaimana hukum permintaan dan penawaran dapat membentuk harga keseimbangan? Nah, Bapak jawab, jika permintaan meningkat dan penawaran tetap tidak berubah, maka disitulah mengarah pada harga keseimbangan yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih tinggi juga. Nah, jika permintaan menurun dan penawaran tetap tidak berubah juga, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih rendah. Nah, jika kita kaitkan dengan adanya studi kasus tadi di menjelang Ramadan, di mana untuk permintaan sudah meningkat karena adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang Ramadan, di situ produsen tidak mampu untuk mencukupi adanya kebutuhan dari adanya permintaan masyarakat tadi. Jika maka terjadilah adanya kenaikan harga barang. Nah, di situ dari contoh studi kasus itu, maka tidak terjadilah harga keseimbangan dalam pasar. Karena apa? Karena dengan adanya permintaan yang melejit, penawaran yang ditawarkan oleh produsen tidak mengikuti jumlah permintaan yang sudah ditawarkan oleh masyarakat. Seperti itu. Mungkin Mbak Yulia, Baik, apakah Bapak. bisa dipahami? Dipahami. Sudah Bapak, sudah dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Oke, baik. Mungkin dari yang lain adakah yang masih belum paham dan ingin ditanyakan? Oke, kalau misal sudah tidak ada, kita bisa next saja untuk slide-nya. Nah, di sini sebelum kita tutup pembelajaran kita pada minggu ini, Bapak ingin memberikan kalian lembar kerja peserta didik, di mana untuk lembar kerja ini tentunya tidak lain dan tidak bukan ingin meningkatkan dan skill kalian, dan Bapak ingin mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk lembar kerjanya apakah bisa dibaca ya? Maksudnya untuk fontnya bisa kelihatan dengan jelas? Bisa, Bapak, bisa. Sangat. Oke. Sangat Nah, jelas Bapak. untuk satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Besuki, mata pelajaran ekonomi semester gasal dan materi pokok permintaan dan penawaran. Nah, silakan kalian bisa dituliskan identitas kelompok dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi
karena jumlah siswa yang sangat minim, jadi Bapak hanya bagi kalian 2 kelompok saja. Nah, untuk kelompoknya bisa kalian koordinasikan di kelas nanti bersama dengan teman-temannya dan dipandu tentunya dikoordinasikan oleh ketua kelasnya itu sendiri. Nah, apa tugasnya kalian? Tugasnya kalian ialah membuat PowerPoint dengan materi yang telah kita bahas selama pertemuan ini. Apa saja? Yakni pengertian, eh, faktor, kurva, dan hukum permintaan dan penawaran. Apa tujuan Bapak memberikan eh, LKPD ini kepada kalian? Tentunya ingin agar kalian bisa memahami lebih terkait penjelasan materi yang sudah kita lalui bersama selama 2 minggu ini. Eh, dari sini, apakah ada yang belum paham terkait LKPD kalian? Sudah Sudah bisa Bapak izin bertanya, Ya, silakan siapa? Dengan siapa? Mbak Indah ya? Halo Mbak Indah. untuk lembar kerjanya, untuk tugas ini tuh apa dipresentasikan? Indah? Suara saya terdengar, Bapak. Suaranya putus-putus ini. Sudah terdengar, Bapak? Ya, ya, sudah jelas. Silakan. Untuk tugasnya ini apa dipresentasikan atau hanya dikumpulkan saja, Bapak? Oke, untuk tugas Terima ini, kasih. ya, terima kasih. Untuk tugas ini, silakan kalian kumpulkan H-1 ya, sebelum pertemuan berikutnya. Atau sebelum pertemuan berikutnya di minggu depan. Nah, untuk tugasnya ini sendiri, kalian presentasikan bersama dengan kelompok kalian ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, eh, akan Bapak acak, yakni kelompok 2 silakan maju dulu. Siapapun yang memperoleh kelompok 2 silakan maju dulu. Dan kelompok pertama yang belum presentasi silakan menyediakan pertanyaan untuk kelompok 2 yang sedang presentasi tersebut. Dan jangan lupa untuk kelompok yang presentasi silakan membuat LHD ya, lembar hasil diskusi, dan silakan dikumpulkan ke Bapak setelah presentasi selesai. Seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? bisa Bapak. Bisa, Bapak. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bapak. Oke, kalau sudah cukup, Bapak rasa untuk pembelajaran kali ini akan Bapak akhiri. Jangan lupa kalian tetap belajar dan perhatikan LKPD-nya secara seksama. Perhatikan petunjuk-petunjuknya secara seksama yang sudah Bapak buat di situ ya. Oke, untuk pertemuan kali ini akan Bapak akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk kita semua. Terima kasih akan Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa Terima meninggalkan kasih, forum Bapak. sama-sama.